Halo anak-anak, yuk kita belajar IPS. Tetap semangat, belajar di rumah. Salam sehat. Semangat, semangat, semangat. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian ekonomi maritim. 2. Peserta didik mampu menjelaskan ekonomi maritim di Indonesia. 3. Peserta didik mampu menyebutkan berbagai bentuk ekonomi maritim di Indonesia. Di pertemuan sebelumnya, dalam uraian materi tentang perdagangan antar negara, kalian tentu telah mempelajari tentang ekspor dan impor. Kalian tentu memahami bahwa aktivitas ekspor impor diperlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim, sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Apa ya ekonomi maritim itu? Berdasarkan data tahun 2018 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, total luas perairan Indonesia sekira 6,4 juta kilometer persegi. Luasnya lautan Indonesia menyimpan beragam sumber daya alam yang sangat potensial. Kondisi ini menyimpan potensi sektor maritim yang menjadi produk unggulan Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia yang harus dapat dikelola dengan optimal. Banyak yang beranggapan pengertian ekonomi maritim dan ekonomi kelautan sama. Akan tetapi, kedua istilah tersebut memiliki pengertian berbeda. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, mana ya yang termasuk ekonomi kelautan dan ekonomi maritim itu? Perhatikan berikut ini contoh ekonomi maritim dan contoh ekonomi kelautan. Nah, dari contoh tadi dapat dilihat ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Potensi maritim yang dimiliki Indonesia sangat beragam. Potensi tersebut ditunjukkan dengan letak strategis berbentuk negara kepulauan dan memiliki kekayaan maritim melimpah. Berbagai potensi tersebut apabila dikembangkan secara optimal dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Pembangunan ekonomi maritim bertujuan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan 3 aspek berikut. 1. Apa yang harus diproduksi? 2. Bagaimana berproduksi? 3. Untuk siapa diproduksi? Ketiga aspek tersebut dengan kemampuan yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki berbagai peluang untuk mengolah produk ekonomi maritim.
B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Jika proses ini dapat berlangsung, maka pembangunan ekonomi maritim dipastikan akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yakni 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari A. Sektor pelayaran. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. B. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan di Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. C. Sektor pariwisata bahari. Pariwisata bahari merupakan sumber daya yang terbarukan sehingga berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri atau devisa. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam
dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. 5 pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Baik anak-anak, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat.